Hari ini tema kita adalah Habib Rizik minta suaka ke Eropa. Haleluya, ini Joseph Paulus yang suka gosip ini. Tetapi saya nggak bercanda ya, saya nggak bercanda beneran. Satu kesalahan besar Habib Rizik ketika ia minta suaka ke Arab. Tidak pernah di dalam sejarah kemanusiaan, dari sejarah lahirnya Islam, lalu mereka saling konflik satu sama lain, lalu mereka pergi ke negara Islam yang lain. Tidak pernah. Setiap konflik di dalam Islam selalu diakhiri, yang kalah lari pergi ke negara Kristen. Dan mereka akan dilindungi di sana. Jadi, hari-hari ini kalau kita kita mendengar ya konflik antara orang Islam di Indonesia melawan orang Islam yang lain yang bernama Habib Rizik, ini baru konflik skala kecil ya, belum sampai terjadi pertumpahan darah. Ini baru masalah kasus cat mesum, cabul ya, masalah percabulan yang kemudian oleh FPI mereka sangat yakin bahwa Habib Rizik itu berhak untuk mesum dan berhak untuk dilindungi haknya dalam kemesumannya itu, sehingga mereka disolimi oleh pemerintah Togut Jokowi, ya Syekh Muhammad Jokowi Abdul, ya yang kemarin mencaci maki Prancis itu. Oh iya, minggu ini kita nanti ada banyak sekali tamu-tamu ini ya, teman-teman dari Eropa, Prancis, dan dari Jerman, dari Inggris. Kita akan membahas Islam di Eropa. Jadi seminggu ini kita akan membahas Islam di Eropa ya. Mulai dari minggu lalu kita sudah mulai masuk ke tema tersebut ya, awali dengan masalahnya Prancis ya, bagaimana orang-orang Islam ini nggak terima ketika Muhammad dibuat kartun dan mereka ingin Eropa ini bersyariat Islam. Ya, nah nanti kita akan dengar ya teman-teman yang dari Inggris, yang orang asli Inggris ya, bukan imitasi, jadi asli Inggris, orang asli Prancis, orang asli Jerman, mereka akan berbicara tentang negara mereka dan bagaimana Islam di negara mereka. Ya, nanti Anda akan bisa membuktikan apa yang saya katakan itu ya. Jadi jangan katanya Cina Paul ini Paul Cina keparat ini, orang-orang Islam kan suka ngomongin begitu kan, solim dilaknat Allah, Allahnya aja sudah saya laknat bolak-balik sampai terbenam dalam lumpur. Allahnya orang Islam bagaimana mau melaknat saya. Nah cuman hari ini kita akan melihat kenyataan fakta historis lagi ya, karena saya seorang apologet historis dan teks, jadi saya selalu fokus di dalam teks, konteks, dan historis ya. Dan Islam selalu gagal di dalam memaknai sejarahnya karena orang Islam selalu menulis sejarah baru, sehingga mereka sejarahnya bisa beda-beda satu sama lain. Ya, orang Islam di Indonesia saja beda-beda. Karena kalau Anda ditanya Islam masuknya dari mana? Oh, dari Aceh, dari mana? Dari sini, dari sini. Saya kasih tahu Anda ya, Islam di Indonesia masuknya itu dari Cina. Orang-orang Cina lah yang membawa Islam ke Indonesia. Itu adalah suatu bentuk pelemahan. Ya, itu adalah satu bentuk politik dari kekalahan orang Islam di Cina. Mereka kalah ya, dan mereka lari ke Indonesia dan mereka melampiaskannya di Indonesia, berkuasanya di Indonesia, dan Anda lengah ya. Nah, sama ketika Islam itu masuk Indonesia, dulu pernah saya bahas ya, nanti kapan-kapan kita bahas lagi, cuman minggu ini kita lagi cerita Eropa. Sama seperti dulu orang-orang Cina melemahkan Indonesia dengan Islam, hari ini orang-orang Islam, orang-orang Cina yang Islam sedang melemahkan kalian ya. Dan nanti akan terjadi ya pengkhianatan-pengkhianatan lagi ya, seperti biasa ya. Percayalah, orang Cina ahlinya. Saya nggak mengatakan itu negatif, bukan. Orang Cina itu sangat ahli berpolitik. Ya, Anda bayangin 1,4 miliar itu bagaimana caranya ngaturnya coba, orang-orang Cina ini. Mereka sangat ahli. Ya. Nah, dan mereka selalu masuknya dengan membius dengan agama ya. Jadi kalau yang komunis-komunis ini datang, oh enggak, mereka tuh benar-benar mau dagang.
Ya, orang-orang Cina yang datang dagang itu benar-benar mau dagang. Mereka itu tidak mau, orang-orang Cina ada yang tidak suka politik ya, dagang politiknya politik dagang. Tetapi nanti orang Cina akan datang ya menaklukkan dunia itu nanti dengan agama lagi. Ya, nanti lihat ya, Wahyu 13 akan digenapi bahwa naga itu akan membangkitkan Islam. Ya, nanti orang Cina itu akan menguasai dunia itu dengan Islam. Ya, melalui tangan Islam, maksudnya bukan berarti orang Cina itu jadi Islam enggak, tapi dia akan menggunakan Islam, menggunakan propaganda Islam. Oh, orang Cina itu ahlinya. Dia bisa membedakan mana yang Tuhan, mana yang dagang. Dia bisa badannya beribadah tapi otaknya dagang. Makanya termasuk di dalam gereja ya, orang-orang Cina yang jadi Kristen pun mereka bisa ngakali Tuhan. Mereka bisa bisnis gereja, bikin gereja besar-besar. Itu sudah terlatih dari kecil, DNA-nya sudah begitu. Ya, dan itu sangat berbahaya. Itulah sebabnya orang-orang yang strict itu, jadilah mereka komunis. Dan orang-orang yang menggunakan agama untuk menaklukkan itu sangat bahaya ya. Itu orang-orang lebih bahaya daripada komunis. Jadi kekejaman komunis itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang yang menggunakan agama untuk menaklukkan sesamanya, untuk memanipulasi sesamanya. Oh, itu lebih mengerikan lagi ya. Anda jangan berpikir bahwa agama itu suci dan mulia. Enggak. Agama itu dibuat oleh manusia. Agama itu tidak ada agama dari sesuatu yang supranatural, enggak ada ya. Bohong Anda ditipu itu. Semua agama, semua institusi agama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha adalah sebuah institusi yang dibangun oleh manusia. Jadi kalau Islam ngaku-ngaku agama Allah, maka Allahnya itu adalah ilusi dari seorang yang namanya Muhammad. Atau ilusi dari orang-orang Arab ini. Allahnya adalah sebuah ilusi. Makanya nggak seorang pun pernah melihat Allahnya orang Islam. Beda dengan orang Kristen. Pernah melihat Yesus. Beda dengan orang Yahudi. Pernah melihat. Yaitu Musa dan beberapa nabi pernah melihat Allahnya. Nah, kalau di Islam dan di agama-agama lain, mereka nggak pernah melihat Allahnya. Buddha pun nggak pernah melihat. Siddhartha Gautama pun nggak pernah melihat Tuhannya dia ya. Dia mengangkat dirinya menjadi Tuhan akhirnya. Kuan Im pun nggak pernah melihat Tiannya. Dia cuma melihatnya Jilaihut. Anda kalau melihat para dewa-dewa di Hindu, mereka semua dari orang, manusia biasa yang jadi dewa. Nggak ada yang pernah melihat Allah yang sejati, nggak ada yang pernah. Yang lebih besar, sang pencipta itu nggak pernah. Nggak ada yang pernah. Ya, jadi Anda harus paham dulu itu, kondisi itu. Kalau Anda nggak paham, wah Anda akan tertipu. Yang diajarkan di Indonesia itu tentang agama itu, Anda itu hanya melihatnya dari perspektif nggih, namun boten kepanggih. Anda kelihatannya iya, tapi Anda sebenarnya nggak ngerti. Ya, Anda selama 9 tahun ditambah 1 tahun waktu kuliah, 6 tambah 9, ya 6 tambah 3 tambah 3, 12 tahun, ditambah 1 tahun, ya berarti 13 tahun Anda belajar agama di Indonesia. Kalau Anda lulus SMA berarti Anda 12 tahun belajar agama. Setiap tahun kan ada pelajaran agama selama 12 tahun. Bahkan sampai Anda kuliah tahun pertama, itu Anda masih belajar agama semester pertama. Itu Anda diajari semua kulit semua ya. Yang diajari itu hanya omong kosong ya, kalau orang Belanda bilang onsin praten gitu ya. Anda jadi tipu-tipu saja. Anda belajar agama. Beda kalau di Eropa, Anda diajarin tentang agama adalah ini loh agama Kristen, ini loh agama Islam, ini loh agama Yahudi. Diajari mengenali apakah agama itu. Bukan diajari Anda yang Kristen, belajarnya agama Kristen. Ya, Anda 13 tahun belajar Kristen yang korupsi tetap korupsi. Anda 13 tahun belajar Islam yang suka ke pelacuran tetap ke pelacuran. Nggak ngefek ya 13 tahun belajar agama itu. Karena memang onsin praten, omong kosong.
kalian belajar agamanya nggak jelas, karena memang agama itu adalah sebuah institusi. Ya, kalau Emil Durkheim itu mengatakan agama itu hanya sebuah modal sosial, hanya sebagian dari modal sosial. Kalau Anda pergi ke Eropa, mereka sudah mengerti agama itu hanya onsin praten. Oh, itu makanya mereka meninggalkan Yesus. Oh, enggak. Mereka menerapkan Tuhan dengan cara yang berbeda. Anda lihat dalam khotbah-khotbah saya, ada terjemahan bahasa Indonesianya kadang-kadang ya. Nah, cuman kita balik kembali tentang agama Islam tadi ya, tentang perang sesama Islam. Mengapa ketika orang-orang Islam berkonflik, mereka selalu perginya ke negara Kristen? Mereka nggak akan pergi ke negara Islam lagi yang lain. Mereka tidak akan pergi ke negara Islam yang lain. Mereka selalu perginya ke negara Kristen. Orang-orang Islam yang berkonflik. Termasuk ketika Bani Umayyah dikalahkan oleh Bani Abbasiyah. Ya, pergantian khilafah di Arab sana kan dengan pertumpahan darah. Perang ya, selalu perang. Islam itu memang tidak akan lepas dari pertumpahan darah. Ya, Islam itu tidak pernah lepas dari pertumpahan darah. Anda bohong kalau berkata Islam itu agama damai. Nggak ada. Islam itu akan damai ketika semua musuh-musuh Islam itu sudah dibunuh. Damai. Dan itu pun nanti sesama Islam akan saling bunuh, menganggap yang lain musuhnya togut, dan dibunuh lagi, dan itu damai. Sampai tertinggal dia sendiri. Itulah sebabnya hanya ada satu Islam di Indonesia, karena yang lain dibunuh. Dan itu pun kalian bunuh-bunuhan sendiri. Sudah cuma tinggal satu Islam saja, yang Sunni, itu pun kalian bunuh-bunuhan sendiri di Indonesia. Ya kan? Jadi, onsin praten, onsin. Nah, kalau kemarin saya senang ya dengar omongannya Yurike Sanger itu ya, onsin, onsin. Saya onsin ini apa sih saya cari? Oh, maksudnya omong kosong gitu loh. Bahasa Belanda itu ya, onsin praten, omong kosong gitu. Nggak ada onsin ya, tidak ada damai di dalam Islam. Tetapi ya, tetapi Islam itu justru membawa petaka, membawa kebiadaban kemanusiaan. Karena setiap yang tidak nurut sama aturannya penguasanya dibunuh. Dibunuh. Aturannya dibunuh, halal darahnya. Dan mereka akan ciptakan hadits-hadits baru untuk menggantikan hadits yang lama. Hadits yang lama kan dibilang daif. Nah, itu bilang onsin praten kalau bilang Islam agama damai. Nggak ada. Anda temukan satu negara Islam yang damai. Satu saja. Kasih tahu saya kasih 1 miliar. Satu saja Anda temukan negara Islam yang damai, yang tidak ada kebiadaban terhadap kemanusiaan, yang tidak ada pemberangusan. Oh, damai kalau semua rakyatnya diam saja. Berani ada yang ngomong sedikit, langsung dipenjara. Kelihatannya damai, begitu ada wartawan yang cerita, ada masalah, wartawannya dibunuh. Ya, Khashoggi itu ya, yang di Turki dibunuh. Ada yang nggak dibunuh. Makanya, ini yang saya selalu, kalau saya ketemu diskusi dengan orang-orang Eropa, oh itu zamannya Cordoba, zamannya Islam berkuasa di Turki, zamannya Islam berkuasa di Cordoba, zamannya Islam berkuasa di Makedonia, gereja-gereja boleh berdiri, mereka tidak dipersekusi, tidak dianiaya, malah tambah makmur. Zamannya Islam menguasai Syria dan Irak, mereka semua makmur. Nah, pertanyaan saya begini, setelah Anda tahu Indonesia hari ini, kan mayoritas masih Islam. Ya, Anda bayangin saja ya, terus Anda lihat di Arab Saudi, mayoritas Islam. Anda lihat di Iran ya yang Syiah, Islam. Anda lihat di Afghanistan, Islam. Apakah orang Kristen di sana hidupnya baik-baik saja? Enggak, dianiaya. Ya, nggak boleh bikin gereja. Kalau ada orang asli Afghanistan jadi Kristen, bisa dipenjara.
Ada orang asli Iran jadi Kristen, bisa dipenjara. Ada orang Arab Saudi di Saudi jadi Kristen, dipenjara. Yang agamanya Kristen itu orang luar yang tinggal di situ. Boleh, boleh. Tapi kalau ada orang lokal yang jadi Kristen, dianiaya. Kalau ada yang mengkritik pemerintahnya, dianiaya. Kalau ada perempuan sekolahnya tinggi, oh dipersulit. Itu sudah terjadi. Makanya mereka lari ke negara ke Eropa, ke negara Kristen atau ke Amerika. Itulah sebabnya putri-putri bangsawan Arab, mereka semua larinya ke Amerika. Mereka lari ke Amerika, di mana ada kebebasan di sana, mereka boleh lepas cadarnya, mereka boleh pakai bikini. Mereka lepas di sana. Kalau enggak, disiksa. Lalu apakah Anda percaya dengan sejarawan-sejarawan? Kemarin saya ada masuk ini ya, ada dapat WhatsApp-nya ya. Sebentar ya. Saya oke, saya carikan ya. Jadi, nanti Anda cari sendiri aja deh. Menurut sejarawan Barat di negara Islam, orang-orang Kristen dan agama lain itu dilindungi. Ya. Anda percaya? Setelah Anda lihat Afghanistan, Pakistan, Irak, hari ya, Indonesia bahkan kan kalian tinggal di Indonesia. Anda percaya nggak? Bahkan sampai hari ini masih ada orang Islam di YouTube saya tuh di chatnya tuh di komennya biasa bilang buktinya kalian orang kafir nggak diapa-apain. Goblok itu. Kemarin juga dia bilang ya, saya Cina nggak diapa-apain. Wah bohong dia, bohong. Lalu Anda percaya nggak sejarawan-sejarawan ini yang ngomong? Sejarawan ini bodoh saya bilang. Sekalipun dia orang Eropa. Itu saya kasih tahu ke orang Eropa dan dia kaget ya. Setiap kali saya ngomong, saya kasih tahu Anda ya, saya bilang begitu. Saya ini lahir ceprot di negara Islam. Saya bilang ya, saya lahir ceprot di negara Islam. Dari kecil, dari saya tahu dunia, sampai dengan saya meninggalkan Indonesia, hidup saya tiap tahun mengalami persekusi, mengalami diskriminasi. Karena apalagi saya double minority, Cina, Islam. Ya. Nah, tapi kan itu sekarang. Nah, dia bilang, nah saya kasih tahu Anda, bagaimana bisa berubah? Sejak kapan berubah? Anda tahu nggak sejak kapan berubahnya? Ya nggak tahu. Sejak ada media sosial, sejak ada internet, dari dulu sebenarnya sama, cuman karena ada internet, maka dibuka lewat internet. Maka kamu tahu ada persekusi di Sudan, di Somalia, ada persekusi ya di di Nigeria, ada persekusi di negara-negara Jazirah Arab, ada persekusi di Afghanistan, di Pakistan. Setelah ada internet, karena di internet wartawan boleh dibungkam, tetapi orang bisa email, orang bisa kirim, siapa saja bisa kirim. Ini era yang bebas informasi. Dulu yang nulis sejarah hanya orang Islam, hanya penguasanya yang bisa menerbitkan tulisan, bukti-bukti itu hanya penguasanya. Orang Islam lagi, orang Islam tulis tentang Islam, ya yang baik-baik saja. Ya, yang baik-baik saja. Yang busuk-busuk, oh itu orang Kristen, oh itu orang Yahudi. Orang Yahudi nggak ada, nggak bisa bela diri. Orang Yahudi nggak diapa-apain. Siapa bilang nggak diapa-apain? Saya kasih tahu Anda di Raqqa, ya, di satu kota di Raqqa. Saya pergi ke Museum Berlin, Anda bisa lihat ya, Spirit of Islam, video saya, Spirit of Islam. Di Raqqa itu, tadinya ada banyak orang Yahudi. Sekarang nggak ada. Sejak Islam berkuasa, makin dikit, makin dikit, makin dikit. Terus kumpulnya di Yaman. Nah itu di Yaman nggak diapa-apain. Ya, asal mereka diam saja. Makanya Yahudi yang banyak itu ada di Rusia. Ada di bukannya satu tempat. ortodok kok. Rusia Bukan. bukannya banyak ortodok. Bukan. Ada Yahudi di Beirut, di satu kota. Ada kota Yahudi, satu kota itu Yahudi semua. Mereka kumpul di sana akhirnya. Mereka semua lari. Nah, sekarang kalau Anda tanya di Indonesia, sinagognya saja akhirnya tutup, dipersekusi.
Ada satu namanya Rob Kasuto ya. Dia Yahudi lahir di Indonesia, orang di Bandung, tapi sekarang sudah balik ke Belanda. Saya ketemu dengan beliau. Aduh, saya kemarin ketemu lupa foto lagi ya. Rob Kasuto ya namanya. Anda bisa browsing Rob Kasuto. Saya ketemu beliau kemarin ya. Beliau salah satu Yahudi Indonesia. Orang Yahudi yang lahir di Indonesia, tapi sekarang dia pergi ke Belanda karena sudah nggak ada apa-apa lagi, udah nggak bisa lagi bertahan. Dan selama di Indonesia dia harus jadi Kristen. Dia nggak mau jadi Islam soalnya, maka dia jadi Kristen. Dia pergi ke gereja karena nggak ada sinagog. Yang paling mendekati ya Kristen. Justru bukan Islam. Kenapa nggak Islam? Saya tanya. Dia kaget. Kenapa kamu tanya begitu? Itu pertanyaan yang bodoh. Dia nggak mau jawab. Itu pertanyaan yang bodoh. Dia bilang, saya bingung loh, bodoh di mana. Kenapa dia? Tapi sekarang dia sudah balik ya, Yudaisme. Jadi dia bukan Kristen beneran, dia hanya Kristen karena dia butuh komunitas. Dan komunitas yang paling mendekati justru Kristen. Kenapa nggak Islam, saya tanya. Jadi kalau beberapa orang kayak Tovia Singer digadang-gadang, pertanyaannya kenapa sih orang-orang Yahudi yang katanya membela Islam ini mereka nggak jadi Islam? Ya kan? Lebih mudah orang Yahudi untuk jadi Kristen daripada jadi Islam. Walaupun kalau Anda lihat, semua YouTube-nya Yahudi itu yang Anda lihat, yang sering digadang-gadang sama Menachem Alis dan Mualaf Center itu, kelihatannya kan belain Islam. Oh, ya kan? Tapi kenapa mereka nggak jadi Islam? Dan nggak mau mereka jadi Islam. Kebanyakan mereka jadi Kristen, Mesianik. Ya, kebanyakan mereka jadi Kristen, bukan jadi Islam. Nah, itu Anda harus belajar cerdas. Orang Islam mana ada yang cerdas? Sulit orang Islam untuk menjadi cerdas. Sulit orang Islam itu untuk menjadi cerdas. Bahkan yang profesor pun jadi goblok setelah kalau dia sudah kembali ke agamanya. Yang sekolah di Berlin saja jadi goblok langsung. Anda yang sekolah di Berlin, begitu Anda menjalankan Islam, Anda jadi bodoh, jadi tolol lagi. Islam itu mengebiri rasionalitas dan intelektual. Islam itu melecehkan rasionalitas dan intelektual. Salah satunya adalah ketika disuruh membuktikan, disuruh kasih saksinya Muhammad jadi nabi. Siapa saksinya Muhammad terima wahyu? Nggak ada, nggak bisa. Oh, itu 100 orang terhebat, Muhammad nomor 1. Itu kan dibayar sama orang Islam. Supaya bukunya laku. Coba kalau Anda 100 riset 100 orang terbaik, Yesus nomor 1, nggak laku bukunya. Orang sudah tahu, sudah biasa. Kalau bikin film itu jangan Yesusnya yang juru selamat di dunia. Film tentang Yesus itu nggak laku. Yang dari Injil Lukas itu. Tapi kalau filmnya Yesusnya kawin, laku. Apa iya sih? Nah, itulah manusia. Itulah produksi komersial. Nah, orang Islam berapologet, yang melakukan kristologi berdasarkan film-film Hollywood. Konyol. Nah, itulah makanya. Jadi Islam itu jadi tolol. Jadi Islam itu jadi tolol, jangan khawatir ya. Jadi Islam itu jadi tolol. Nah, sekarang kita balik lagi. Jadi itu diawali dari penaklukan Umayyah ya. Bani Umayyah itu ditaklukkan oleh Bani Abbasiyah. Mereka perang ya. Bani Umayyah ini keturunannya Umar ya. Khalifat Umar keluarganya. Abbasiyah ini keluarga Hashimid, keluarganya Muhammad. Dan mereka mengalahkan si Umayyah. Ya, mereka mengalahkan Bani Umayyah. Terus Bani Umayyah ini lari, lari. Larinya kemana? Apakah larinya pergi ke Mesir? Apakah larinya pergi ke Mekah? Apakah larinya pergi ke Yaman? Enggak. Mereka lari pergi ke Spanyol dan diterima dengan tangan terbuka. Mereka pergi ke Cordoba, ke Andalusia, diterima dengan tangan terbuka. Ya, mudah-mudahan minggu ini ya kita bisa undang mereka semua satu-satu, bisa on schedule ya, teman-teman ini. Moga-moga bisa on schedule sehingga mereka bisa cerita kepada Anda dari orang Eropa sendiri, dan mereka bukan orang gereja. Mereka ateis, ada yang Kristen, ada yang Katolik, tapi mereka nggak ke gereja dan sebagainya. Jadi mereka orang yang netral gitu ya. Nah, sebentar, saya sambil kasih link dulu ya di YouTube ya.